Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Hora Salsabila dengan nomor NIP 44 Di sini saya dari program studi Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Video ini saya buat sebagai bentuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika, Filsafat, dan Komunikasi. Nah, buat ngebahas soal etika di dunia digital, aku pakai 2 teori etika dan 1 konsep dari filsafat komunikasi. Yang pertama ada etika deontologi dari Immanuel Kant. Jadi intinya itu kita harus melakukan sesuatu karena itu memang kewajiban moral kita. Misalnya kalau kita tahu info itu belum tentu benar, ya kita tidak boleh nyebar. Karena kita punya tanggung jawab buat menyampaikan yang benar, bukan cuma ikut-ikutan saja. Terus yang kedua ada etika utilitarianisme dari John Stuart Mill. Nah, kalau teori ini, tindakan itu dianggap baik kalau hasilnya itu membawa manfaat atau kebaikan untuk banyak orang. Jadi kalau yang kita bagikan ternyata bikin orang jadi takut, bingung, atau salah paham, berarti itu nggak etis namanya, teman-teman. Terakhir, aku juga pakai pemikiran dari Habermas yang namanya etika komunikasi. Jadi menurut dia, komunikasi yang baik itu harus terbuka, jujur, dan saling menghargai. Jadi bukan asal komentar apalagi nyerang orang karena beda pendapat. Nah, 3 pendekatan itu yang aku bakal pakai buat ngelihat dan ngebahas fenomena komunikasi digital yang sekarang itu makin bebas, tapi kadang justru makin gak etis. Di era digital sekarang, kita tuh udah nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi lewat media sosial. Setiap hari kita pasti baca postingan, nonton story, kirim komentar, bahkan repost konten yang sedang rame. Tapi seringkali tuh kita lupa satu hal penting, bahwa apa yang kita sampaikan itu, sekecil apapun itu pasti punya dampaknya. Salah satu kasus nyata yang baru-baru ini banyak dibahas adalah soal influencer kecantikan yang mempromosikan produk skincare ilegal. Jadi ada beberapa influencer yang dengan percaya diri bilang kalau krim pemutih yang mereka endorse itu aman banget. Katanya sih mereka udah uji coba sendiri di kulit mereka, padahal faktanya produk itu tuh belum terdaftar di BPOM alias belum dinyatakan aman secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Tapi karena yang ngomong adalah sosok terkenal yang dianggap percaya, jadi banyak followersnya tuh langsung beli. Dan hasilnya banyak konsumen terutama remaja atau Gen Z yang mengalami efek samping seperti iritasi, breakout parah, bahkan yang sampai harus datang ke dokter kulit. Ini bukan sekedar masalah produk, tapi juga masalah komunikasi yang tidak etis. Kalau kita lihat dari sudut pandang etika deontologi dari Immanuel Kant, tindakan ini jelas salah, karena sebagai komunikator publik, influencer itu punya kewajiban moral untuk menyampaikan informasi yang jujur dan sesuai fakta. Gak peduli seberapa besar uang ditawarkan, mereka tetap punya tanggung jawab untuk tidak menyesatkan publik. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi utilitarianisme, yaitu teori etika yang menilai tindakan berdasarkan akibatnya, promosi produk ilegal ini juga tidak etis ya teman-teman, karena meskipun mungkin si influencer ini dapat keuntungan besar, tapi dampak buruknya jauh lebih besar bagi banyak orang. Artinya tindakan itu lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat, dan itu bertentangan dengan prinsip utilitarianisme. Terus kalau kita lihat dari etika komunikasi Habermas, yang ideal itu harus terbuka, jujur, dan memberi ruang bagi dialog yang setara. Nah, tapi dalam kasus ini, komunikasi yang terjadi itu justru satu arah dan terkesan manipulatif. Influencer berada di posisi yang dominan, sedangkan followers itu tidak diberi akses informasi yang lebih lengkap. Dan itu bukan komunikasi yang sehat, apalagi etis. Aku sendiri juga pernah ngalamin hal serupa, bukan karena produk skincare, tapi pernah lihat review makanan yang kelihatannya itu enak banget, tapi setelah ditelusuri atau setelah aku beri, ternyata review itu dibayar dan gak sesuai kenyataan. Nah, dari situ aku belajar sebagai pengguna media sosial itu kita harus lebih kritis dan lebih hati-hati. Dan dari sebagai komunikator, entah itu influencer, mahasiswa, komunikasi, atau siapapun
itu kita punya tanggung jawab buat menyampaikan sesuatu yang jujur dan tidak membahayakan orang lain. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di era digital ini etika komunikasi itu bukan cuma teori di kelas, tapi dia itu nyata dan hidup di setiap postingan, komentar, dan bahkan konten yang sudah kita buat. Sebagai generasi digital, kita dituntut bukan hanya aktif berkomunikasi, tapi juga etis dan bijak dalam menyampaikannya. Kesimpulannya, etika komunikasi itu penting, apalagi di dunia yang semuanya itu serba cepat dan viral. Dan kita semua sekarang itu adalah bagian dari komunikasi digital, dan itu artinya kita juga punya peran untuk menjaga supaya ruang digital itu tetap sehat, terbuka, dan manusiawi. Beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan, misalnya seperti kita harus pikirkan baik-baik sebelum memposting sesuatu di media sosial, lalu kita juga harus pastikan informasi itu benar sebelum mempostingnya, lalu kurangi juga komentar-komentar negatif, perbanyak rasa empati, dan hindari ikut-ikutan menyerang orang di kolom komentar. Kita memang gak bisa ngontrol semua yang ada di internet, tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari cara kita menyampaikan sesuatu. Karena pada akhirnya, apa yang kita sampaikan itu mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Oke, baik, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.